Oke, saatnya kita ngedit lagi ya. Kita akan kembali dan kebetulan konten kali ini adalah konten modifikasi Vario. Mungkin teman-teman juga harusnya excited ya, karena kan dari awal gua main YouTube itu motor pertama gua yang gua jadiin konten adalah Vario. Dan mungkin teman-teman juga udah ada yang berekspektasi bahwa gua nggak main Vario lagi atau gua lebih fokus di motor gua yang GSX. Enggak juga. Vario masih terus berlanjut modifannya seperti yang pernah gua bilang di video-video sebelumnya. Dan ini gua juga sekalian ngedit video buat channel YouTube gua dan buat channel YouTube-nya kantor. Mungkin teman-teman ada yang tahu juga ya, kalau buat teman-teman yang follow gua di Instagram, kalau gua tuh juga jadi editor buat kantor gua. Oke, barang apa aja itu kita langsung buka aja. Barang yang pertama, ini ada puli dari SRP, sorry tulisannya kebalik. Dan puli dari SRP ini akan menggantikan puli yang sekarang ini ada di Vario gua. Dan kita lihat dulu. Puli depannya cukup bagus. Ini kemiringannya 13,8 derajat dan bagian ini yang paling gue suka nih, kayak apa ya, finishingnya tuh bagus banget tuh, cakep ya. Memang harganya mahal sih, tapi nanti kita coba tenaganya seperti apa. Oke, ini kipasnya kita taruh dulu, taruh di atas sini ya. Terus kita lihat bagian rumah rollernya. Wih, gue tuh masih apa ya, nggak nyangka loh kalau ini bakalan dapet tutupnya juga nih. Tutupnya udah komplit sama piece light-nya. Terus ini dia rumah rollernya, hitam gelap gitu. Dan ini ada logo SRP-nya lagi di dinding puli. Dan ini bahannya cukup bagus. Bukan cukup bagus sih, ini emang bagus banget. Bahkan ketimbang sama puliku yang sebelumnya, ini sih build quality-nya jauh lebih bagus ya. Oke, puli udah kita lihat. Ini buat di Vario, tentu aja bukan buat di GSX. Kita taruh sini dulu. Terus setelah puli, kita akan melihat satu item lagi, yaitu kaliper bos. Jadi ini adalah kaliper Nissin Samurai 2 piston. Sebenarnya ini sama aja dengan kaliper CRF yang 2 piston, diameter pistonnya sama. Gue lupa ukuran persisnya, tapi pokoknya sama aja. Dan yang bikin mahal Nissin Samurai ini tuh cuma looks-nya doang. Kalau secara fungsi mah kaliper CRF juga sama kayak ini. Yah, kok sobek. Dusnya bagus-bagus, sobek anjir. Dah, bodo amat. Oke. Di sini kita dapat installation guide. Sebenarnya ginian nggak terlalu gimana-gimana ya. Tapi mungkin biar terlihat agak premium kalipernya, jadi dikasih beginian. Nggak kepake, buang. Oh iya, gue juga lupa kasih tahu, gue juga ada beli Boss Pulley Pit Spike. Jadi ini Boss Pulley, Boss Pulley buatan mana ini ya? Kayaknya sih bukan buatan Indo ya. Dan ini Boss Pulley akan sangat berpengaruh terhadap akselerasi motor secara teori. Tapi kalau secara realnya nanti kita coba di jalan. Tapi emang ini jauh lebih enteng sih ketimbang Boss aslinya yang dari besi apa gitu, gue nggak ngerti. Pokoknya berat lah. Dan ini enteng. Nanti. Dan ini dia kalipernya. Jeng 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 jeng. Wih, gila bos, cakep banget bos. Tuh, bisa kalian lihat. Dan si bracketnya ini untuk disk ukuran 260 mili. Jadi disk 260 itu bisa masuk ke disk Galver yang 260. Terus disk PSM yang 260 maupun disk Kitako kayak yang gue pakai sekarang di motor itu KTC 260 juga. Dan ini udah termasuk sama bracket. Tapi ya kalau ngelihat sekilas sih bracketnya memang tebel, tapi gue nggak tahu durability-nya gimana, karena gue juga tahu di pasaran ada bracket custom merek STMJ yang jauh lebih kuat daripada bracket bawaannya. Tapi ya gue berharap bracket bawaannya cukup kuat, jadi nggak perlu ganti-ganti bracket gitu loh. Dan ini kampas rem Nissin Samurai ini sama persis dengan kampas rem Honda yang 2 piston pada umumnya, jadi nyari kampasnya nggak susah.
Yang susah tuh kalau kaliper Nissin Samurai yang 4 piston. Itu biasanya buat Ninja RR atau enggak buat motor-motor gede. Itu ada Nissin Samurai yang 4 piston dan bentuknya kurang lebih sama kayak gini. Itu nyari kapasnya mungkin agak susah dan kalaupun ada juga harganya mahal. Berikutnya kita punya Tara, ini bos. Jadi sebenarnya shock Kitako gue yang kemarin udah cukup enak. Mungkin teman-teman bisa lihat reviewnya di pojok kanan atas. Saat gue lagi nyeting kaki-kaki motor, dari gue ganti per shock depan, terus gue ganti shock belakang. Memang shock itu empuk, tapi kelewat empuk. Motor gue kayak jebeo gitu. Dan gue juga ada ganti ban baru. Mungkin abis ini kita pasang barangnya, dan teman-teman juga nanti bakal lihat ban apa itu. Tapi kita unboxing dulu. Ini shock sebenarnya KTC Extreme ini juga udah pernah gue pakai dan gue pernah bikin reviewnya, udah lama banget. Mungkin teman-teman bisa cek juga, videonya ada di pojok kanan atas ya. Oke, kita unboxing. Luar biasa. Kita dulu sabar. Ini dia shock breakernya. Komplit dengan apa ya? Ini kalau anak mobil sebutnya ini perdam mesin ya, kap. Oke, dapat stiker KTC-nya juga. Jadi ini bukan KTC Kitako yang biasa gua promosiin. Ini KTC Racing. Gua nggak promosiin mereka, tapi ya gua tahu kualitas produk mereka kayak gimana, makanya gue beli. Ngomong-ngomong juga motornya Dan Dimas juga shock breakernya ini juga kok. Jadi sebenarnya walaupun dia bukan yang paling mahal di kelasnya, tapi ini salah satu yang terbaik di kelasnya. Tuh, kalian bisa lihat. Cakep banget. Di sini ada settingan buat kompresi, ada settingan buat ribbon juga, dan ada settingan buat preload. Ini bisa di setel. Terus kalau ngebandingin sama KTC Extreme gue yang lama, ini buat quality-nya jauh lebih bagus. Karena KTC gue yang lama itu kayak sininya tuh potongan besinya nggak rata gitu, jadi kayak harus gue amplas. Dan bersyukurnya itu warna silver. Bayangin kalau yang dulu gue punya warna hitam terus gue amplas gitu, wah. Oke, kita taruh dulu ini, karena berat ya, takut jatuh. Terus di sini ada kunci-kuncinya, nih. Ada kunci L, ada kunci buat ngatur preload, dan ini ada apa ya, semacam kayak bos-bosan juga kalau misalnya mau dipakai di motor yang lebih kecil kayak Mio. Itu kan bos-bosannya agak tipis, dan ini bisa buat ganjel. Tuh. Oke, nggak kepake, kita taruh dulu. Terus hal berikutnya adalah ini. Jadi ini tuh sebenarnya cover CVT Vario 125 atau 150 yang new. Gua sangat menyukai cover ini karena ini bentuknya sama persis dengan Vario yang gue punya, cover CVT-nya. Yang dimana bedanya tuh cuma ada di sini. Nggak ada engkolannya, dan engkolannya tuh ditutup sama beginian. Ini bener-bener praktis. Udah itu yang lebih parahnya lagi ya. Kalau misalnya teman-teman beli baru nih bak CVT-nya, itu harganya jauh lebih mahal daripada bak CVT yang model sebelumnya yang masih ada engkolannya di sini. Jadi kayak gue mikir-mikir gitu loh, kayak Honda produksi ini dengan ongkos yang lebih murah karena kan nggak ada engkolan atau komponen lainnya di dalam kan, cuman kayak bak CVT sama cover udah gini aja tempel gitu kan. Tapi kenapa ini harganya lebih mahal daripada bak CVT yang sebelumnya kayak anyway, bodo amat. Yang penting gue udah dapet, dan ini gue dapet copotan dari orang lain. Jadi thanks banget buat Anda yang udah ngasih saya ini dengan harga miring 150.000. Mantap. Oke, jadi tunggu apa lagi? Kita pasang langsung sekarang barang-barangnya dan kita lihat perubahannya di motor gue seperti apa. Dan ini dia udah terpasang semua part-part yang kemarin gue review, dan itu udah gue tunjukin di awal video. Dan sekarang motornya jadi kayak gini kurang lebih. Dan teman-teman mungkin bisa lihat di rumah ada beberapa ubahan yang gua terapin di motor ini. Mari kita bahas satu persatu. Yang paling ketara di bagian pertama adalah di bagian sektor kaki-kaki depan, di mana kalipernya sekarang udah gua upgrade dari satu piston original yang punyanya Nissin bawaan motornya. Ini sekarang berubah jadi Nissin Samurai 2 piston.
Kalau misalnya teman-teman nanya gimana performa pengeremannya, lumayan oke sih. Untuk kaliper seharga 850.000. Tapi ya nanti kita review lebih lanjut deh soal kaliper ini. Oke, yang berikutnya tuh ada di bagian belakang, yaitu dimana bak CVT itu gue pakai Vario 125 yang new atau 150 yang new, itu sama aja sebetulnya. Dan shock breaker kembali menggunakan KTC Extreme, tapi ini agak beda karena ya gue nggak tahu ini variasi atau mungkin bahan asoknya itu beda, tapi itu warnanya gold gitu dan gue suka. Untuk shock breaker ini gue dapat di harga hampir 1 jutaan, jadi ya lumayan mahal dan nggak kayak KTC yang warna biasa yang asoknya warna silver. Itu harganya sekitar 950.000. Jadi ya perbedaan 50.000, tapi punya opsi asok yang berbeda, ya siapa yang nggak mau gitu loh. Jadi cukup oke lah. Oke, berikutnya kita lihat ke sektor yang sebelahnya. Dan kita bisa melihat di sini bahwa ada knalpot yang dimana sebetulnya gue udah pernah cerita di video rekondisi Vario part 2 yang sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa cek videonya di pojok kanan atas. Dan di video itu kan gue ada bilang kalau gue tuh suka desain knalpot ini karena ya nggak tahu kenapa kalau buat gue pribadi keren. Tapi untuk masang knalpot ini harus ganti sama armnya juga. Jadi nggak bisa pakai arm yang old. Dudukan bautnya tuh beda. Lalu ban juga udah gue ganti. Ini pakai Michelin pilot MotoGP. Jadi sebenarnya penyebutan pilot MotoGP itu alay banget sih. Jadi ya gue sebut ini pilot GP aja lah. Dan ban depan juga sama, itu kurang lebih pakai Michelin pilot GP. Jadi depan belakang tuh depan 90/80 dan belakang tuh 100/80. Kenapa ngambil ukuran yang beda satu tingkat? Karena bagian belakang kan bakal bawa beban lebih banyak. Termasuk kan mesin ini juga letaknya lebih ke belakang. Jadi menurut gue ada pentingnya gedein ukuran ban belakang satu size lebih besar daripada ban depan. Terus perubahan lainnya belum gua terapin, tapi ya kurang lebih untuk sejauh ini ubahannya baru di kaki-kaki, pengereman, dan CVT. Ngomongin soal CVT, nanti review puli USR yang baru gua pasang itu akan gua buat di video terpisah. Kita coba tenaganya sebesar apa, dan ini sedikit spoiler, pulinya lebih enak daripada puli gue yang kemarin. Oke, jadi kesimpulannya gimana dengan melakukan beberapa ubahan yang gue lakuin di motor ini? Ya memang gue merasakan beberapa perbedaan, dan perbedaan tersebut juga nanti akan gue tunjukin sama temen-temen di video motovlog gue yang biasa. Jadi ya sekarang ini lagi istirahat jam kantor, jadi gue nyolong-nyolong jam kantor ini buat bikin video. Dan selebihnya sampai jumpa di video berikutnya. Gue Suryo Rizal, gue pamit undur diri. Kalau misalnya kalian suka video ini, tekan like, dan buat yang belum subscribe, tolong subscribe ke channel gue. Gue Suryo Rizal, gue pamit undur diri.